Pemirsa Intens Investigasi, usai Mantap akan tetap mau menggugat cerai Insanul Fahmi, Wardatina Mawa makin aktif di media sosialnya. Selain itu, Wardatina Mawa juga tampak makin banyak kegiatannya, dari jadi bintang tamu sebuah talk show, model fashion show, hingga photoshoot. Di tengah kesibukannya itu, pernyataan mengejutkan pun datang dari Wardatina Mawa. Komentar ini muncul saat ia menanggapi komen seorang pengguna media sosial yang menyebut bahwa pesan WhatsApp milik Inara Rusli kini dipegang oleh Insanul Fahmi. Lalu ditanggapi langsung oleh Wardatina Mawa. Dalam balasannya, ia justru mengungkap informasi lain yang tak kalah mengejutkan, yakni soal rumah lamanya yang kini sudah ditempati Insanul Fahmi. Lantas, benarkah Wardatina Mawa juga sebut hal yang indah lainnya usai akan menceraikan Insanul Fahmi? Benarkah ia yakin di setiap doa yang tertunda Allah sudah siapkan sesuatu yang indah? Benarkah ia juga akan tetap siapkan ruang ikhlas dalam hatinya karena yang terjadi esok hari tak ada seorang pun yang mengetahuinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan publik, Wardatina Mawa tiba-tiba melontarkan pernyataan yang tak terduga melalui kolom komentar di media sosial. Dalam komentarnya tersebut, ia menyebut bahwa rumah lamanya kini sudah ditempati oleh Insanul Fahmi. Pernyataan tersebut bermula ketika seorang pengguna media sosial menyinggung soal pesan WhatsApp Inara Rusli yang disebut-sebut dipegang oleh Insanul Fahmi. "Mbak, kata Bang Virgon WA Silakor dipegang suaminya." Komentar itu rupanya memicu respons langsung dari Wardatina Mawa. Tanpa banyak basa-basi, ia memberikan jawaban yang justru membuka fakta baru mengenai rumah lamanya. "Wah, denger-denger sih rumah aku yang lama udah ditempati ya." Alih-alih memberikan klarifikasi panjang, Wardatina Mawa hanya menyampaikan pernyataannya secara singkat, namun penuh makna tersebut. Selain itu, Wardatina Mawa yang makin sibuk dengan pekerjaan photoshoot ini juga unggah sesuatu di media sosialnya yang membuat warganet heboh. Dalam unggahan di sosial medianya, Wardatina Mawa mengungkapkan tentang sesuatu yang indah yang sudah disiapkan Tuhan. Ia menuliskan bahwa setiap kesulitan, setiap doa yang tertunda, dan setiap langkah yang terasa berat selama ini, semuanya punya tujuan. Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah dari yang dibayangkan. Bersabarlah, nikmati prosesnya, dan percayalah kebahagiaan itu sudah dekat. Ungkapan ini seolah menunjukkan Wardatina Mawa yang makin kuat dan tegar atas ujian rumah tangga yang sedang dihadapinya ini. Tak hanya itu, Wardatina Mawa juga menuliskan tentang keikhlasan. Seindah apapun kita merencanakan masa depan, tetap sisakan ruang ikhlas bahwa hari esok memang di luar kehendak kita. Memang tak ada yang tahu apa yang akan terjadi di hari esok, manusia hanya bisa berencana dan Tuhan yang menentukan. Sama halnya siapa yang menduga, usai kasus rumah tangga yang menderanya, kini Wardatina Mawa juga tampak makin banyak kegiatannya. Ia juga bahkan jadi salah satu narasumber di sebuah talk show kajian. Dan inilah yang dinamakan perjalanan hidup yang tak bisa ditebak. Akan seperti apa ke depannya? Sebelumnya, Wardatina Mawa juga menjelaskan bahwa Insanul Fahmi terus menghubungi dirinya via chat, namun ia tak mau membalasnya. Ditemui awak media beberapa waktu lalu, Wardatina Mawa juga mengaku tidak melihat postingan-postingan Insanul Fahmi di sosial media. Ditegaskannya juga bahwa ia akan tetap menggugat cerai sang suami yang sudah mengkhianatinya bersama Inara Rusli tersebut.
Selanjutnya, ia akan menyerahkan semua proses hukum yang sedang berlangsung kepada pihak penyidik. Dia ngechatin terus, tapi aku mohon maaf aku nggak balas. Oh iya, aku nggak lihat sih. Yang berita baru itu juga banyak yang nge-tag itu. Hasilnya, maksudnya jawaban dari semuanya tetap sama tekad aku kan udah bulat dari awal. Kalau untuk kasus ini, insya Allah aku serahin aja ke penyidik semuanya. Terus ya tetap aku bilang aku bakalan proses gugat cerai. Wardah Tinamawa juga menyebut bahwa Inara Rusli belum pernah minta maaf kepadanya secara langsung, namun ia berusaha memaafkan, karena Tuhan saja Maha Pemaaf. Ia juga mempertanyakan bagaimana Insanul Fahmi minta maaf di sosial media. Dan baginya, hal ini tidak memenuhi syarat yang diajukannya kepada Insanul Fahmi. Ibu satu anak ini menginginkan Insanul Fahmi meminta maaf di depan awak media dan bukan diunggah di akun sosial media pribadinya. Hingga kini, keinginan Wardah Tinamawa tersebut belum juga dilakukan oleh Insanul Fahmi. Tadi mau minta maaf, tanggapannya Ya berusaha, tapi insya Allah namanya Allah juga maha pemaaf ya. Pasti hambanya juga insya Allah bisa memaafkan. Maafin tetap proses jalan. Betul. Udah nggak mau balikan lagi ke atas berdapat nggak? Enggak mau lagi. IF minta maafnya kemana dia? Di sosmed. Oh, karena kan kemarin aku bilangnya pas mediasi di masuk media. Gak berani. Panggil aja lah ke sana, datengin lah. Selanjutnya, keinginan Insanul Fahmi yang ingin damai dan kembali ke pelukan Wardah Tinamawa sepertinya akan sia-sia karena istri sahnya ini tetap inginkan cerai. Lantas, benarkah Insanul Fahmi akhirnya ikhlas jika Wardah Tinamawa mau pisah darinya? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Sebelumnya, Insanul Fahmi yang didampingi kuasa hukumnya menyatakan sikapnya terkait gugatan cerai yang akan diajukan oleh Wardah Tinamawa. Ia mengaku sudah ikhlas apabila sang istri tetap mau bercerai darinya. Meski sebenarnya, Insanul Fahmi tetap berupaya mempertahankan rumah tangganya dan memperbaiki hubungannya dengan Wardah Tinamawa. Insanul Fahmi juga sudah meminta maaf dan berusaha memenuhi sejumlah permintaan Wardah Tinamawa. Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan perempuan yang sudah memberikannya 1 orang anak itu. Insanul sudah merendahkan dirinya serendahnya, sudah minta maaf, sudah mau ngobrol sama Mawa seperti apa sih ke depannya kan gitu. Mau apa sih, atau mau ada yang diomongin atau ada syarat-syarat tertentu, tentunya ini belum ada sampai sekarang. Jadi Insanul tadi udah cerita sama saya, dia ikhlas dengan apapun dia yang disampaikan Mawa. Kalau memang terjadi Mawa mau gugat cerai pun itu juga sudah, Insanul juga sudah pada titik itu gitu kan. Insanul Fahmi juga mengungkapkan bahwa komunikasinya ke Wardah Tinamawa saat ini sulit. Begitupun dengan komunikasinya kepada anak sematawayangnya. Ia juga ungkap bingung dengan kondisinya saat ini yang seperti digantung oleh sang istri karena sulitnya buat bicara dari hati ke hati. Kamu duduk ngobrol, tabayun, kita maunya apa, biar sini mau apa, ke sana mau apa. Ayo gitu. Ini kan nggak ada, sengaja digantung. Insanul Fahmi pun menjelaskan bagaimana komunikasinya dengan putranya kini bisa, namun melalui pengacaranya.
Insanul pun berusaha memaklumi keadaan saat ini. Dan ia juga memilih untuk menghormati apapun langkah yang diambil oleh istri sahnya itu. Intinya, Insanul Fahmi sudah berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk membuka pintu maaf Wardatina Mawa. Namun, jika ujungnya gagal, ia pun berusaha menerimanya. Dari pihak ART juga udah nggak bales, nggak respon, nggak tahu apa disuruh apa gimana. Aku sekarang udah jadi ya udah lama banget kan, udah mau jalan 4 bulan, kayak buat apa sih? Intinya yang penting kita udah berusaha sebaik mungkin, kita udah ikhtiar sebaik mungkin, seoptimal mungkin, dan ini juga udah terlalu lama, berlarut-larut. Kita hargai jalan hidup setiap orang ya, pilihan setiap orang. Yang penting kita udah sudah berusaha, dan aku udah di titik ikhlas juga sih mau ke depan. Selanjutnya, Hotman Paris Hutapea juga beri komentarnya terkait Wardatina Mawa yang akan ceraikan Insanul Fahmi. Lantas, seperti apa tanggapannya? Benarkah menurutnya mau cerai atau tidak itu adalah hak Wardatina Mawa sebagai istri sah? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk intens investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton intens investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan intens investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Keputusan Wardatina Mawa untuk tetap melanjutkan proses perceraian dengan Insanul Fahmi kini menjadi sorotan publik. Setelah sebelumnya Insanul Fahmi bersikeras mau kembali ke Wardatina Mawa, namun sang istri akhirnya menegaskan sikapnya bahwa ia tidak ingin berdamai dan memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Insanul Fahmi. Pernyataan tersebut sontak memicu berbagai reaksi, termasuk dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang turut memberikan tanggapannya terkait keputusan Wardatina Mawa tersebut. Mengetahui hal tersebut, Hotman Paris pun memberikan pandangannya. Keputusan untuk berpisah sepenuhnya merupakan hak pribadi masing-masing individu, termasuk hak Wardatina Mawa. Orang kalau orang tidak mau berdamai itu hak orang, kenapa lu tanya? Ya bagaimana? Gua nggak bisa komen itu. Tergantung maunya orang. Kalau dia mau rujuk, mau kembali itu nggak ada. Nggak ada ulah. Kalau mereka berdamai, seorang suami berdamai dengan istri, itu urusan dia. Nggak ada kaitannya dengan istri kedua. Nggak ada dong. Dia melarang. Kalau mereka rujuk kembali, tapi si istri yang sah tidak mau berdamai, itu hanya. Hotman Paris juga turut angkat bicara terkait langkah Inara Rusli yang melaporkan Virgon ke Komisi Nasional Perlindungan Anak. Menurutnya, polemik tersebut justru memperlihatkan lemahnya kepastian hukum dalam sistem hak asuh anak di Indonesia. Dalam keterangannya, Hotman Paris menilai bahwa kasus yang melibatkan kedua figur publik tersebut bukan semata-mata persoalan personal, melainkan juga mencerminkan problem hukum yang lebih luas, di mana belum adanya konsekuensi hukum yang tegas ketika seorang ayah dianggap mengambil atau membawa anaknya sendiri di tengah konflik rumah tangga. Padahal, secara hukum, hak asuh anak sudah jatuh ke tangan Inara Rusli. Dan jika Virgon mengambil alih dengan alasan apapun, maka bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum. Nah, kalau memang hak asuh sudah ada, ya, hak asuh sudah ada, itulah kelemahan hukum kita. Itu tidak diatur apa sanksinya kalau seorang anak mengambil. Itu tidak diatur. Itu apakah itu pidana atau tidak masih menjadi pertanyaan juga. Ya karena Komnas Perlindungan Hak tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi. Kalau memang si suami itu, kalau memang si istri sudah punya hak asuh, secara hukum perdata dia berhak. Tapi kalau si suami ngambil, ya sanksinya apa itu tidak diatur dalam undang-undang. Itu kan Virgon beralasan mengambil itu karena Inara sedang bermasalah. Enggak, itu bukan alasan.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen